Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sehat kepada kita semua sehingga kita bisa ikut melaksanakan ibadah subuh pada kesempatan hari ini dengan berjamaah, dan insya Allah semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Amin. Juga mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang telah memberikan tuntunan kepada kita tentang tata cara beribadah maupun juga tata cara bermuamalah. Mari kita ikuti tuntunan-tuntunan beliau. Mudah-mudahan kita nanti benar-benar termasuk umat beliau yang bisa dan pantas untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang sholat, ya. Pembicaraan tentang sholat yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, dan kita waktu itu sudah masuk pada syarat sahnya sholat, ya. Syarat sahnya sholat kita semua sudah sangat hafal, ya. Yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas, ya. Yang ketiga, masuk waktu. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat, ya. Nah, itu syarat sahnya sholat. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas, suci dari najis, begitu ya. Nah, ini kita mulai dari bersuci dari hadas. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Oke. Nggak usah ditanyakan ukurannya, ya, sebesar apa gitu dan sekecil apa gitu. Oke. Hadas kecil itu diantaranya adalah kentut, ya, kencing, buang air besar, itu masuk dalam kategori hadas kecil yang kemudian bisa kita sucikan dengan cukup dengan wudu, gitu, gitu. Cukup dengan wudu. Nah, kalau hadas besar, ya, ini macamnya juga agak banyak. Ada, kalau ibu-ibu itu menstruasi setiap bulan sekali. Kemudian untuk yang bapak-bapak ataupun anak-anak ini keluar sperma. Kemudian yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri, itu juga termasuk hadas besar. Yang itu semua untuk mensucikannya tidak cukup dengan wudu, tetapi harus dengan mandi besar, ya. Nah, ini nanti kalau kita mulai dari hadas kecil, maka tentunya nanti pembahasannya juga sampai kepada
mensucikan diri dari hadas besar. Oh, ini jebule banyak banget ya bagian saya ini, Pak Sugeng. Saya cuma diminta untuk bab sholat tuh jebule Pak banget ini. Ternyata kita bicarakan tayamum, kita bicarakan wudu, kita bicarakan napa niku mau mandi janabah ataupun mandi besar. Mandi janabah nek kleru mandi jenazah gitu kan. Mandi besar, nggih. Nah, kalau gitu kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu mandi tayamum, nggih. Pengganti wudu. Kalau wudu itu menggunakan air, maka kalau tidak ada air boleh menggunakan tata cara yang lain, yaitu tayamum menggunakan debu. Okay. Nah, kadang-kadang kita memang menemui atau berada di suatu keadaan yang kita tidak menemukan air, atau kita tidak boleh kena air. Kalau tidak menemukan air mungkin karena nopo Bapak Ibu, di tempat yang memang susah air, terus mungkin di kendaraan yang tidak ada airnya tapi kendaraan itu jalan terus, okay. Kemudian mungkin saat bencana kita tidak bisa menemukan air, bisa juga. Kemudian saat apa lagi yang kita kesulitan air? Nah, kalau sakit berarti kita tidak boleh kena air, barangkali gitu. Okay. Tidak boleh kena air, karena kalau kena air justru tambah sakit. Okay. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan sehat. Okay. Karena kalau sakit itu memang pepaan gitu ya. Nah, dalam keadaan sakit barangkali kita juga tidak diperkenankan terkena air. Maka untuk itu kita bisa menggantikan bersuci untuk menghilangkan hadas kecil kita itu dengan cara tayamum. Nah, tata cara tayamum dalam keadaan darurat ya tidak memungkinkan untuk kita menggunakan air, itu ada tersendiri ya. Dan kemudian perintah untuk bertayamum itu dalam buku tarjih ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 43 dan di surat Al-Maidah ayat 6. Okay. Ini ayatnya hampir sama. Di surat yang An-Nisa yang ayat 4 ini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Di ayat ini sudah dijelaskan alasannya kenapa kita harus bertayamum, sekaligus sudah dijelaskan juga tata cara tayamum. Oke. Kalau kita baca terjemahnya, satu, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir ini bepergian ya. Tapi kalau dari Jobranan sampai Cokroyudan bukan musafir, itu mingset ya. Dari perumahan Wirokerten ke sini juga bukan musafir ya Kang Mul. Terus neng-neng kok tayamum gitu. Atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan. Oke, menyentuh perempuan nanti barangkali babnya ada juga tersendiri ya.
Menyentuh dalam arti bersentuhan atau menyentuh dalam arti melakukan hubungan suami istri. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Nah, terus kemudian disebutkan sapulah tanganmu, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu tadi ya Bapak Ibu, jika sakit, sedang safar atau bepergian, ya karena kita sudah buang air besar, buang air kecil, menyentuh perempuan, dan ternyata kita tidak mendapat air, maka kemudian kita bertayamum. Nah, tayamum yang kita ketahui seperti apa Bapak Ibu? Yang sudah biasa kita ketahui. Pripun? Yang pertama, membasuh tangan. Oh, ditemplek nggih. Templek teng pundi? Oh, tembok boleh nggih. Templek gegere kancane. Melayu kancane nggih. Ya, ditempelkan di tembok boleh. Terus kumur-kumur mboten? Wah, kok mboten? Oh, nek kumur-kumur pakai debu itu terus dadine piye gitu ya. Nah, yang pertama ditempelkan di dinding boleh. Di lantai juga boleh loh. Terus kita lihat kalau memang debunya terlalu tebal yang ditiup, ditiup-tiup, kemudian disapukan ke wajah. Disapukan ke wajah, biasa disapukan ke wajah. Terus yang kedua, disapukan ke telapak tangan. Ya. Nah, menurut kaji itu di telapak tangan, yang namanya telapak tangan ini ada telapak tangan bawah ke atas ini. Ayo, ya pokoknya telapak tangan yang ini. Dan ini juga telapak tangan. Kalau ini dianggap telapak tangan yang bawah, maka ini telapak tangan yang atas. Nah, cukup disapukan ke wajah, ya. Terus kemudian telapak tangan kanan dan kiri. Nah, cukup sampai di sini. Nggak usah, cukup di pergelangan ya. Nggak usah sampai arep tayamum nyincengke apa ini lengan, ya nggak usah, ndak darani ngejak gelut, ya. Jadi cukup sampai di telapak tangan ini saja. Terus sudah selesai apa belum? Mengusap kepala, mengusap kaki? Ternyata enggak, hanya mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan kita. Itu selesai tayamum kita. Tapi nanti ada cerita, ada kasus ya, orang yang bertayamum karena merasa bukan sekedar hadas kecil tapi hadas besar. Nah, terus gulung-gulung di tanah mulai tayamum gulung-gulung gitu ya. Oke. Jadi memang perintahnya sapulah mukamu dan tanganmu. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau debu yang baik. Famsahu, maka hapuslah biwujuhikum di wajah kamu, wa aidikum dan kedua tanganmu, minhu dengan bu itu, dengan debu itu tadi ya. Nah, menika tata cara tayamum. Di sini tata cara tayamum yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat adalah: satu, menepuk kedua telapak tangan ke tempat debu yang suci,
atau permukaan dari sesuatu yang bersih, ditepukkan, ya. Terus menghembus kedua telapak tangan. Ini kalau dirasa terlalu tebal, ini nek pengen ukuran ya apa, ya. Kemudian mengusapkannya ke muka, terus mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Nah, itu tata cara tayamum menurut majelis tarjih. Nah, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam suatu pertempuran itu ada sahabat Rasulullah namanya Amr bin As, ya. Amr bin As ini nanti pada saatnya beliau sempat menjadi gubernur di Mesir. Dan pada waktu kecilnya Amr bin As ini pernah masih kecil dipangku oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengusap-usap kepalanya sambil bilang, jaga anak ini baik-baik, ini dia nanti akan menjadi pemimpin besar, gitu ya. Itu didengar oleh Amr bin As, maka dia berusaha menjadi sebaik-baiknya, dan benar akhirnya menjadi sahabat Rasulullah yang baik dan menjadi gubernur Mesir yang pernah ketakutan karena dikirimi tulang oleh Umar bin Khattab, ya, tulang yang digores dengan pedang itu, terus dia menjadi ketakutan. Kita kalau dikirimi tulang barangkali marah-marah, ngirimi kok men balung mbok sak dagingnya. Nah, Amr bin As ini pernah suatu saat di dalam sebuah pertempuran, kebetulan barangkali waktu itu musimnya memang musim dingin dan susah untuk menemukan air di medan pertempuran itu. Sementara dia malam itu tertidur dan mimpi basah, mimpi sampai keluar sperma. Nah, dia kemudian ketika mau sholat, ya, itu bertayamum. Nah, teman-temannya diceritakan pada teman-temannya do ribut, gitu ya, do ribut. Tapi si Amr bin As ini ya tenang saja begitu. Nah, kok minta tayamum gitu kan, mestinya mandi besar gitu ya. Nah, akhirnya setelah pulang dari perang itu mereka laporan kepada Rasulullah, ya. Dan diceritakanlah oleh para sahabat tentang tingkah laku Amr bin As ini. Maka Amr bin As dipanggil oleh Rasulullah. Lenyeluk dia, sini Amr gitu ya. Amru gitu ya, Amru bin As, ya. Dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya, apakah kamu melakukan itu? Iya ya Rasulullah. Apakah kamu tidak menemukan air? Iya ya Rasulullah. Apakah pada saat itu benar-benar dalam keadaan dingin? Ya Rasulullah, saya ini takut sekali kalau sampai justru dalam pertempuran itu saya sakit, ya, sakit karena dingin dan karena ketemu dengan air kok malah takut, ya. Ketemu musuh aja nggak takut. Nah, tapi karena takut, khawatir dia jatuh sakit, maka kemudian bertayamum. Dan Rasulullah kemudian tertawa mendengar laporannya Amr bin As ini tanpa komentar apapun. Nah, tertawanya Rasulullah, jangan bayangkan kalau Rasulullah itu tertawa terbahak-bahak, itu enggak. Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak, tersenyum. Tapi kalau yang namanya tertawa itu barangkali ya sekedarnya saja. Karena Rasulullah itu pernah ketika ketemu dengan Jibril diceritakan tentang betapa neraka itu sangat dahsyat, dan kalau neraka itu sampai bocor sebesar jarum, kemudian apinya itu menetes ke bumi, maka bumi itu akan terbakar. Nah, sejak itu Rasulullah tidak pernah lagi tertawa. Jadi bersengut terus? Enggak juga, ya senyum gitu ya, senyum. Kalau tertawa secukupnya saja.
Karena apa? Rasulullah sangat takut dengan api jahanam yang bocor kemudian menetes ke bumi, itu bumi langsung terbakar. Itu Rasulullah sangat takut, mengkhawatirkan umatnya. Tapi umatnya nggak pernah khawatir. Wong umatnya kalau tertawa masih kayaknya gitu nggak ya? Ya. Apalagi ini kalau bapak-bapak masih dimaklumi kalau tertawa masih keluar suaranya. Tapi kalau ibu-ibu itu memang dilarang oleh Rasulullah kalau ketawa sampai itu terbahak-bahak atau termehek-mehek gitu. Ya, cukup ketawanya secukupnya saja. Nah, Rasulullah tertawa ketika mendengar cerita si Amr bin As ini tentang perilaku dia melakukan tayamum itu. Tertawanya Rasulullah dan diamnya Rasulullah yang kemudian tidak menanggapi apa tentang yang dilakukan oleh Amr bin As ini, maka itu menjadi hukum bahwa itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi tertentu kita tidak menemukan air atau takut sakit. Tapi bener takutnya yang beneran ya, bukan yang digawe-gawe yang betekno wegah ya. Terus yang kedua, cerita sahabat Rasulullah juga. Salah satunya itu yang waktu itu barangkali belum menemukan, beliau belum mendengar tata cara ataupun tuntunan ini tayamum. Ketika beliau berhadas besar, itu maka beliau berguling-guling di tanah karena yaitu merasa ini hadas besar tidak cukup kalau cuma dengan tayamum. Jadi berguling-guling di tanah beberapa kali itu baru kemudian melaksanakan sholat. Nah, monggo jenengan ajeng melu sing pundi? Sing guling-guling. Sing melu sing guling-guling jelas itu sing sanes tuntunanipun Rasulullah. Jadi tuntunan Rasulullah untuk melaksanakan tayamum itu cukup mengusap wajah, kemudian mengusap telapak tangan. Ini tayamum. Lah kemudian berikutnya, sekarang kalau ada air, saya tidak menyinggung yang menyiapkan air, kok pas betul airnya, tapi itu tidak boleh untuk wudu. Nah, kalau ada air, maka yang harus kita lakukan adalah wudu sebagaimana biasa kita melakukan wudu. Tata cara wudu Bapak Ibu semua insya Allah sudah sangat paham ya. Yang pertama tentunya diawali dengan bismillah. Segala sesuatu yang mau kita lakukan silahkan diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bacaan itu ya. Karena Rasulullah juga pernah ngendika, kullu amrin libalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim akhata. Setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus barokahnya. Maka mari apa saja yang akan kita lakukan kita awali dengan bacaan bismillah, termasuk itu tadi ketika mau berwudu kita baca bismillah, kemudian niatnya juga kita pasang ya, niat untuk melakukan wudu. Terus berikutnya setelah itu ya sekarang barangkali menyalakan keran gitu ya. Tapi menyalakan keran itu kan tidak termasuk urutannya ya. Nah, yang pertama kemudian boleh menciduk air, boleh kalau memang airnya di tempat wadah gitu ya. Kemudian kita bersihkan telapak tangan terlebih dahulu, cucikan itu, kemudian berkumurnya itu dalam tuntunan majelis tarjih itu tidak dengan tangan dua ya. Jadi bukan menandai tangan dengan tangan dua kemudian kita berkumur dari situ, tapi cukup dengan satu tangan menciduknya
Kalau begini berarti menciduk, tapi kalau dengan keran nadai, ya itu hanya dengan satu tangan. Kemudian satu tangan itu kita nyiduk air tadi itu sudah untuk bergumur sekaligus istinsya, sekaligus menghirup, ya, menghirup air ke dalam hidung. Jadi dengan satu tangan ini cukup nggak kira-kira? Cukup, ya, cukup. Satu tangan ini untuk bergumur sekaligus menghirup air ke hidung. Setelah itu dikeluarkan, itu 3 kali. Mengambil air, menghirup udaranya, menghirup airnya dengan ke hidung tadi. Kalau Ibnu Jurain itu mengajarkan waktu itu, Ibnu Jurain itu nama pondok ini, Pak Prapto Ibnu Jurain, nama lengkapnya Suprapto Ibnu Jurain. Ibnu Jurain itu mengajarkan begitu diciduk ini dihirup sampai batas hidung ini kalau dibablasnya sakit, maka kemudian dikeluarkan. Ajeng dicobi, mau dicoba hirup aja sampai jauh gitu, pasti sakit. Nah, sebelum sampai ke sakit itu dikeluarkan, itu 3 kali. 3 kali. Setelah itu mengusap muka, ya, gitu. Tadi mengusap muka 3 kali. Muka, yang namanya muka kan sama semua, gitu. Sama semua. Terus kalau yang punya jenggot sambil diapakan, Mas? Sambil diusap-usap gitu ya, supaya airnya itu masuk. Kalau yang tidak sekedar punya jenggot tapi juga punya cambang, angin monggo juga ikut diusap-usap biar airnya masuk, ya. Apakah seorang muslim memang wajib berjenggot? Boten. Yang muslimah tidak perlu berjenggot, cukup bapak-bapak saja, ya. Nah, setelah ini wajah, terus kemudian tangan sampai ke siku, 3 kali. Tuntunannya sampai ke siku, tidak usah sampai ke bablas, cukup sampai ke siku, kiri kanan masing-masing 3 kali. Kemudian berikutnya adalah mengusap kepala. Nah, untuk mengusap kepala ini di tuntunan tarsih kita itu cukup 1 kali, dan itu pun, ya, mengusap kepala itu dari depan lagi nutupi, dilepas dulu ya, biar kelihatan rada budak gitu. Setelah air ini, setelah kita basahi, mengusap kepala itu sampai belakang, seret, kemudian kita balikan ke depan dan napa nih, jari telunjuk dimasukkan di telinga, kemudian jempol itu ditaruh di bagian belakang, dimasuk ditaruh bagian belakang, dan kemudian kita putar. Terus yang diputar tangannya, gitu. Yang diputar tangannya, ampun kupingnya, ampun kupingnya yang diputar, tangannya saya diputar seret gitu. Nah, itu cukup 1 kali. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, sampai dengan mata kaki, ya. Dan kemudian saya tadi agak lupa, ketika mencuci tangan itu jangan sekedar dicuci begitu saja, tapi juga di sela-selai jari tangannya. Maka begitu juga ketika mencuci kaki. Mencuci kaki itu jari-jari kaki juga di sela-selai. Nah, seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat kalau
tidak khawatir bahwa semuanya sudah terbasahi, tidak perlu disela-selai. Anak saya tetap seperti tuntunan saja, baik tangan maupun kaki itu semuanya disela-selai. Dan sudah selesai wudhu kita seperti itu. Kalau sudah itu, maka insya Allah kemudian kita sudah dianggap suci dari hadas kecil, dan sudah bisa melakukan sholat. Ya, nah monggo. Nanti kalau kemudian ceritanya mau menggantung wudhu dan sebagainya nanti pun beda malih. Ya, jadi itu yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat, suci dari hadas. Suci dari hadas itu dibersihkan dengan cara seperti itu, tayamum dan juga dengan wudhu. Nah, kalau hadas besar maka kita harus melakukan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabah, mandi besar itu dilakukan dengan cara gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Satu, ya kalau bacaan basmalah dan niat tentu, terus prakteknya adalah bersihkan dulu kemaluan kita. Ya, setelah dibersihkan kemudian kita berwudu. Setelah berwudu siramkan air dari sebelah kiri, sebelah kanan. Siramkan air 3 kali sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Tangannya ya tangan baik sebelah kiri 3 kali. Kemudian setelah itu dan sudah rata semua air, kalau selama mandi kita tidak menyentuh farji, tidak menyentuh kemaluan, maka wudhunya sudah dianggap cukup. Tapi kalau menyentuh, ya kemudian nanti selesai wudhu lagi. Nggak pakai sabun, Pak. Ya kalau syarat mandinya cuma seperti itu, syarat mandinya cuma seperti itu. Jadi meratakan air di sebelah kanan 3 kali, meratakan air di sebelah kiri 3 kali, dan pastikan semuanya sudah terkena air. Nah, barangkali kalau sekarang kita pasti tidak puas kalau mandi kok tidak pakai sabun. Nah, setelah selesai itu kemudian silahkan sudah selesai urutan kita mandi itu tadi, terus mau pakai sabun komplit silahkan, ya. Bar sabunan ya digerujuki meneh gitu boleh, dan setelah itu nanti diakhiri dengan wudhu, karena nek sabunan pasti tangan kita juga menyentuh kemaluan. Apa khusus kemaluan nggak usah disabun gitu kan, enggak ya. Nah monggo tuh, kalau memang ada air dan cukup banyak. Saya pernah mendapatkan pelajaran begini, kalau mau mandi janabah itu boleh saja neng kali gitu, bismillah niat ambil nyilem das mentas wis rampung gitu. Nah, itu mandi janabah yang istilahnya cukup. Tapi kalau yang utama ya urutannya seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga macam itu, tayamum, wudhu dan mandi, itu yang menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ya, katanya niku riyen untuk hari ini berarti masih banyak ya. Wah, jangan elok tenan Pak Sugeng. Nih bagian aku kan. Nanti untuk bagian masalah-masalah berikutnya kita bacakan di hari-hari yang akan datang. Ini tadi baru selesai tentang bersuci. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua itu bisa mengingatkan diri pribadi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada kekurangannya nanti monggo kita bahas bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tinggal sambung masa mengenai itu bukan itu masa bahwa guru tambah ilmu tambah pemasaran untuk kalau tidak ibadah menjadi wudhu mungkin satu berdasarkan bab sholat saat Bapak Ibu bulan berdoa di infak hingga mengumpulkan 300 sarang usul kali dan penelitian saking kedua kami untuk pengajian yang akan datang insya Allah bisa pembicara yaitu pendana adalah Bapak Ibu Bapak Ibu dan keluarga mohon panitia satu hingga untuk kasih kami juga para majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Mul. Ini Bapak Mul. Ini Pak Kandas. Ya. Lupa ya. Ya, ada. Saya ingat ke sana dulu nih. Ke selatan aja.
Oh iya. Oke. Buat dong. Mas Doyo. Iya betul. Petan buat petan stadion. Itu cabang. Siapa dong? Atau manajemen tuh? Iya. Sebelah timur lapangan itu kan ada jalan besar. Iya, jalan besar itu. Nanti ada patung telang kan jelas besaran. Oh, patung telang. Iya. Monggo kalau di sana patung buka. Gitu. Buka. Nah. Jam 11. Jam 10. Pokoknya jam makan siang banyak kantor juga. Kuliner juga sate, ada sate sebelahnya. Sore apalagi?